Wa man la sabra lahu, dan barang siapa yang tidak punya kesabaran sama sekali, kesabaran ala tahammulil balaya wa adal khalqi wa ala masyaqqati ijtinabil ma'asi wa ala ada'il faraidi la dinalahu yu'taddu bihi. Barang siapa yang tidak punya kesabaran, maka sama dengan orang yang tidak punya agama yang bisa dianggap, ya. Sabar itu sabar untuk apa atau sabar atas apa? Sabar menanggung bala atau cobaan, sabar juga eh, rasa sakit yang dilontarkan oleh sesama manusia, ya. Wa ala masyaqqati ijtinabil ma'asi, sabar menanggung berat untuk meninggalkan maksiat, dan juga sabar melaksanakan kewajiban-kewajiban, ya. Jadi sabar itu ada tingkatannya, ya. Memang yang paling tinggi adalah sabar ketika mendapat cobaan. Sabar yang paling minimal, ya, paling rendah itu adalah sabar melakukan kewajiban dan meninggalkan sesuatu yang haram. Lebih tinggi lagi yaitu sabar atas atas cobaan-cobaan, ya. Orang-orang yang tidak punya kesabaran itu la dinalah, dia tidak dianggap sebagai orang yang punya agama. Wa man la wara'alahu, barang siapa yang tidak punya wara'. Wara' itu apa? Wara' itu adalah menahan diri, ya, orang yang bisa menjaga dirinya anil maharimi wa syubhat, ya, bisa menahan diri dari hal-hal yang haram dan hal-hal yang syubhat. Orang yang tidak wara' sama sekali, maka la zulfalahu, maka tidak ada kata dekat dengan Allah, ya, tidak ada derajat yang tinggi, aila martabata lahu indallahi wala qurbata lahu minallahi ta'ala. Tidak ada derajat di sisi Allah dan juga tidak ada dekat dengan Allah. Jadi kalau mau dekat dengan Allah, maka waroklah. Kalau mau punya agama yang kuat, maka bersabarlah, gitu, ya. Kalau mau memiliki ilmu yang tinggi, maka beradablah. Intinya seperti itu. Wal maqalatur rabi'ata asyrata, maqalah yang ke-14, ruwiya anna rajulan min bani Israila kharaja. Ada yang meriwayatkan ada seorang laki-laki dari Bani Israel yang keluar, ya, keluar ila talabil ilmi, untuk mencari ilmu. Waalaikumsalam. Ada cerita ada seorang laki-laki dari Bani Israel yang keluar rumah, ya, untuk mencari ilmu. Fabalagha dzalika nabiyyahum, dan dia sampai ke nabinya. Jadi memang di zaman Bani Israel itu banyak nabi di situ, ya. Izin gabung, silakan. Ketika dia keluar dari rumah mencari ilmu dan sampai ke salah satu nabi Allah alaihissalam, ini tidak disebutkan nabi siapa karena memang nabi itu sangat-sangat banyak, ya. Walaupun yang wajib kita ketahui dan kita imani secara rinci itu 25, dan 25 itu hanya yang wajib diketahui secara rinci. Rinci artinya kita tahu namanya siapa dan kita yakin dia adalah nabi. Tapi ada juga nabi-nabi yang lain yang perlu kita yakini bahwa Allah punya nabi yang jumlahnya kita tidak tahu dan kita nggak perlu tahu namanya, gitu, ya. Pokoknya ada nabi di zaman itu, gitu, ya. Faba'asa ilaihi fa'atahu. Oh, fabalagho ini maksudnya begini. Bukan berarti dia keluar lalu sampai ke seorang nabi, bukan. Maksudnya dalam cerita ini ada seorang laki-laki dari Bani Israel yang keluar rumah untuk mencari ilmu, dan kabar itu viral, gitu, ya, viral sampai infonya ini didengar oleh salah satu nabi di masa itu, gitu, ya. Fabalagho. Jadi kabarnya atau beritanya itu viral. Ada orang yang keluar rumah jauh untuk mencari ilmu. Nah, maka nabi tersebut, ya, mengirim utusan atau mengirim surat atau apa, faba'asa ilaihi fa'atahu. Ya, mengirim surat atau mengirim pesan kepada rajul tersebut, ya. Maka ketika pesan itu sudah sampai kepada rajul tersebut, ya, maka rajul itu sowan atau datang ke nabi tersebut, ya. Fa'atahu faqala, lalu nabi tersebut berkata kepada si rajul,
Ya fata, inni a'idzuka bisalasi khisalin. Wahai pemuda, aku beri nasihat untukmu 3 perkara. Fiha ilmul awwalina wal akhirin. Di dalam 3 perkara itu sudah mencakup ilmu semua orang yang dari awal sampai akhir zaman. Ai yakfika zalika. Maksudnya cukup untukmu, gitu ya. Kalau 3 ini kamu lakukan, maka cukup bagimu. Jadi nggak usah jauh-jauh cari ilmu, buang-buang waktu. Jadi 3 perkara ini kalau kamu bisa melaksanakannya, itu sudah cukup, kamu udah dapat ilmu yang banyak, gitu ya. Udah dapat ilmu orang yang awal zaman sampai akhir zaman. Apa saja 3 perkara itu? Yang pertama, khafillaha fisirri wal alaniyah. Takutlah kamu kepada Allah, baik dalam kondisi sepi, dalam kesendirian, maupun di kondisi ramai. Jadi takutlah pada Allah artinya jauhkanlah maksiat, ya, jangan lakukan maksiat walaupun di tempat sepi, apalagi di tempat ramai. Orang mana? Saya sekarang ada di Sukabumi, Jawa Barat, di Pondok Pesantren Bina Insan Madani. Yang pertama nasihatnya adalah takutlah pada Allah, baik di di tempat yang sepi maupun tempat yang ramai. Ai fi halil khafa'in 'anil nas wa fi halil zuhuri 'indahum, yaitu dalam kondisi ya sepi dari manusia atau dalam kondisi ramai bersama manusia. Ya, takut pada Allah artinya melaksanakan segala kewajibannya dan menjauhi segala larangannya. Wa amsik lisanaka 'anil khalqi. Ya, tahanlah mulutmu dari makhluk. Ya, tahanlah mulutmu dari makhluk. Maksudnya la tazkuruhum illa bi khairin. Jangan kamu biarkan mulut kamu menyebutkan mereka, ya, menyebutkan sesama manusia kecuali menyebut dengan baik. Ya, artinya jangan menggunjing, ya, jangan mengucapkan yang buruk kepada manusia, yang menggunjing, mengumpat, ya, itu pokoknya tahan mulutmu kecuali untuk kebaikan, ya, kecuali dengan ucapan yang baik. Kama qalu man gharbalan nas, nakhluhu, apa ini maksudnya, ya, man gharbala itu ngayak atau pilah-pilih, ya. Barang siapa yang pilah-pilih manusia, atau bisa diartikan ghorbala. Nanti kita coba cek ya apa arti ghorbala. Kalau di kitab yang saya kaji dulu, artinya pilah-pilih. Artinya barang siapa yang pilah-pilih manusia, ya maka mereka akan membalas hal yang sama, gitu ya. Wangzur khubzakal ladzi ta'kuluhu hatta yakuna aidzalikal khubzu minal halali fahina idzin ta'kuluhu wa illa fala ta'kulhu. Nasihat yang ketiga yang bisa mencakup ilmu orang zaman dulu sampai orang akhir zaman adalah perhatikan rotimu, perhatikan makananmu, maksudnya gitu ya. Perhatikan makananmu atau perhatikan roti yang kamu makan atau nasi yang kamu makan, ya, hatta yakuna minal halal, ya, pastikan makananmu itu adalah halal. Kalau memang halal maka makanlah, wa illa fala ta'kulhu. Kalau tidak halal maka jangan kamu makan. Famtana al-fata minal khuruj. Setelah pemuda ini mendengar 3 nasihat dari seorang nabi, yang katanya 3 nasihat ini kalau dilaksanakan sudah cukup mendapatkan ilmu, segala ilmunya, ya, maka si pemuda ini tidak jadi merantau, ya, tidak jadi merantau. Dia sudah cukup mendapatkan ilmu ini dan dia akan laksanakan sebaik mungkin, gitu ya. Famtana al-fata anil